Mediko-legal berasal dari kata medikal yang berarti ilmu dan legal yang berarti hukum, di mana menurut KBBI, mediko-legal mengacu pada hal yang berkaitan dengan kesehatan dan hukum. Sementara prosedur mediko-legal merupakan suatu tata laksana atau prosedur pemeriksaan kedokteran untuk kepentingan hukum, seperti misalnya pada kasus pemerkosaan, penganiayaan, kekerasan, kematian, dan lain sebagainya, di mana dokter berperan dalam melakukan screening mediko-legal untuk menghasilkan bukti ilmiah yang dapat digunakan dalam proses peradilan, seperti misalnya pembuatan visum et repertum, di mana secara garis besar prosedur mediko-legal ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terdapat di Indonesia dan dalam berbagai bidang juga mengacu pada Sumpah Dokter dan Etika Dokter. Komunikasi dalam prosedur mediko-legal memainkan peranan yang sangat krusial, karena melalui komunikasi lah informasi medis untuk kepentingan hukum dapat diketahui oleh korban atau kerabatnya, aparat penegak hukum, dan juga pers. Komunikasi dalam prosedur mediko-legal harus disesuaikan dengan penerima informasi, dengan tetap memperhatikan etika kedokteran dan undang-undang yang ada. Komunikasi atau penyampaian informasi kepada korban atau kerabatnya harus disampaikan secara objektif, akurat, dan penuh empati. Sedangkan penyampaian informasi kepada aparat penegak hukum harus merupakan informasi yang objektif dan ilmiah, serta bersifat akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan informasi yang disampaikan kepada pers harus dilakukan secara hati-hati dengan tetap memperhatikan konfidensialitas dari pasien. Peraturan yang menjadi dasar mediko-legal otopsi diatur pada pasal 133 KUHP, yang dimana memberikan wewenang kepada penyidik untuk mengajukan permintaan keterangan ahli, termasuk ahli kedokteran atau forensik, dalam hal penanganan korban luka, keracunan, atau kematian yang dianggap karena tidak pidana. Sementara itu, peraturan yang menjadi dasar kewajiban penyelesaian mediko-legal otopsi kepada keluarga korban diatur pada pasal 134 KUHP yang memberitahu bahwa jika otopsi dianggap sangat penting untuk keperluan pembuktian dan tidak dapat dihindari, maka penyidik harus terlebih dahulu memberitahu keluarga korban. Jika keluarga korban keberatan, maka penyidik harus menjelaskan tujuan dan juga kepentingan otopsi secara jelas. Dan jika 2x24 jam tidak ada tanggapan, maka penyidik bisa mengeksekusi otopsi sesuai dengan pasal 133 KUHP. Dokter forensik akan bertemu langsung dengan keluarga almarhum, yakni istri, untuk menyampaikan keluarnya penjelasan terkait prosedur yang perlu dilakukan sehubungan dengan kematian Bapak T. Dokter meminta waktu dan persetujuan untuk mendiskusikan di ruang yang kondusif untuk menjaga privasi. Dokter perlu menyampaikan empati serta mendekati keluarga dengan cara yang sensitif dan profesional. Selamat siang, Ibu, Abi. Saya Dr. Feli, dokter forensik yang menangani kasus dari Bapak. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas apa yang Ibu dan juga adik alami. Saya bisa melihat bahwa ini sangat berat dan wajar apabila Ibu dan adik masih terkejut dan belum siap. Di sini, saya bukannya ingin membuat situasi semakin berat, namun terdapat beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait kondisi dari almarhum. Untuk menjaga privasi dari ibu dan juga adik, apakah sekiranya ibu bersedia apabila kita membahasnya di ruangan konseling? Ruangannya akan lebih tenang dan juga tertutup, sehingga ibu dan juga adik bisa merasa lebih nyaman. Ya dok, baik kalau memang harus bicara. Ya dok, kami ikut saja. Baik, terima kasih ibu dan adik. Mari kita ke ruangannya. Tidak perlu terburu-buru, kita ke ruangan saja. Selanjutnya, dokter akan menjelaskan mengenai alasan mengapa kasus ini dikategorikan mendadak dan tidak terduga sehingga memerlukan pemeriksaan mediko-legal yaitu berupa otopsi. Selain itu, dokter juga akan menjelaskan dan memberi edukasi terkait tujuan otopsi dan dasar hukum yang melandasinya. Ibu, adik, saya turut berduka cita atas kepergian dari suami ibu dan juga ayah adik. Ini sangat memahami bahwa ini sangat berat dan juga mengejutkan. Berdasarkan laporan dari kepolisian, karena suami ibu dibawa ke rumah sakit sudah dalam keadaan tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, dan juga karena kematiannya itu terjadi secara tiba-tiba di luar pengawasan dari medis dan tanpa ada saksi yang jelas, serta tanpa riwayat penyakit yang dapat menjelaskan, maka dari pihak kepolisian perlu memastikan apakah terdapat tindakan pidana. Dan juga sesuai dari ketentuan hukum KUHP pasal 133, kasus ini termasuk kematian yang perlu dilakukan penyelidikan. Kenapa perlu penyelidikan dok? Sangat wajar Ibu bertanya begitu. Penyelidikan ini bukan tujuannya untuk mempersulit keluarga, Bu. Justru tujuannya untuk memastikan penyebab kematiannya secara jelas, akurat, dan juga dapat dipertanggungjawabkan, baik untuk keluarga maupun untuk kepentingan hukum. Kami ingin memastikan tidak ada hal yang terlewat.
Apakah itu berarti harus diotopsi juga, Dok? Betul, Bu. Jadi dalam kematian mendadak seperti ini, otopsi itu emang bagian dari prosedur yang diwajibkan. Otopsi dapat membantu untuk menentukan apakah kematian itu terjadi karena kondisi medis, misalnya seperti gangguan jantung yang tidak terdeteksi, atau kemungkinan lain yang masih perlu diklarifikasi. Dan ada satu hal penting yang perlu Ibu tahu dan Adik ketahui, supaya jelas bahwa proses ini bukan kemauan kami pribadi. Sesuai dengan KUHP pasal 134 ayat 3, setelah keluarga diberi penjelasan dan diminta memberikan tanggapan mengenai perlunya otopsi, negara memberikan waktu sampai 2 hari untuk keluarga merespon. Oh, berarti kami tidak perlu menyetujui sekarang ya, Dok? Benar, Bu. Namun, apabila dalam waktu 2 hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau keluarga tidak dapat dihubungi, maka penyidik secara hukum berwenang untuk melanjutkan proses sesuai dengan pasal 133, yaitu meminta dokter untuk melakukan otopsi. Oh, begitu ya, Dok. Dokter juga perlu menjelaskan gambaran umum tahapan otopsi, bagaimana jenazah diperlakukan, dan bagaimana hasil pemeriksaan akan disampaikan. Dokter juga menanggapi pertanyaan dan kekhawatiran keluarga dengan sabar dan empati, serta memastikan bahwa keluarga memahami prosedur mediko-legal yang akan dilakukan sebelum proses persetujuan dilanjutkan. Baik, Bu. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu secara perlahan dan juga jelas ya, supaya Ibu dan juga keluarga benar-benar memahami apa yang akan kami lakukan pada almarhum Bapak. Jadi pertama, kami akan melakukan pemeriksaan luar. Artinya, kami melihat bagian luar tubuh almarhum, mulai dari kulit, tangan, kaki, wajah, dan bagian tubuh lain. Kami akan mencari apakah ada memar, luka, goresan, atau tanda-tanda tertentu yang mungkin memberi petunjuk tentang apa yang terjadi. Dan tidak ada pembedahan pada tahap ini, Bu. Jadi ini seperti pemeriksaan fisik biasa, hanya saja lebih teliti. Kemudian, bila dari luar belum bisa menjelaskan penyebab meninggalnya, kami akan melakukan pemeriksaan dalam. Inilah yang kita sebut dengan otopsi. Pemeriksaan dalam artinya kami akan membuka bagian tubuh tertentu untuk melihat organ-organ seperti jantung, paru-paru, otak, dan organ lainnya. Tujuannya bukan untuk menyakiti atau merusak, Bu, tetapi untuk mencari jawaban yang tidak bisa terlihat dari luar. Misalnya, bila ada serangan jantung, penyumbatan pembuluh darah, pendarahan di dalam kepala, atau kondisi lain yang tidak dapat dilihat hanya dari luar. Kalau begitu, tubuh suami saya akan dibuka ya, Dok? Iya, Bu, hanya bagian tertentu saja. Tetapi setelah pemeriksaan selesai, semua organ akan dikembalikan seperti semula dan juga sayatannya akan dijahit dengan rapi kembali. Tubuh almarhum tetap kami jaga kehormatannya. Dan saat keluarga melihat nanti, jenazah tetap layak untuk disemayamkan seperti biasa. Kemudian untuk beberapa sampel kecil seperti cairan atau jaringan mungkin kami akan ambil untuk diperiksa di laboratorium. Itu pun ukurannya akan sangat kecil, tidak akan mengubah bentuk tubuh. Dan semua ini penting untuk memastikan penyebab kematian yang sebenarnya, Bu. Dokter, saya cuma ingin tahu apakah ayah akan benar-benar diperlakukan dengan hormat, Dok? Karena saya takut dan ibu juga takut kalau ayah nanti diperlakukan dengan kasar. Saya sangat mengerti tentang kekhawatiran itu, tapi di sini saya bisa pastikan proses akan dilakukan dengan sangat hati-hati dan juga penuh dengan rasa hormat. Kami tahu beliau adalah orang yang sangat dicintai oleh keluarganya, jadi tidak ada yang dilakukan sembarangan. Setiap tindakan dari kami punya prosedur yang ketat, dan juga semua dilakukan oleh tenaga profesional yang memang sudah terlatih menangani jenazah dengan penuh empati. Setelah keluarga diberi pemahaman terkait prosedur mediko-legal, dokter juga akan menjelaskan terkait hak dan kewajiban keluarga dalam proses mediko-legal. Kalau dilakukan otopsi, berarti dari kami harus mengeluarkan biaya ya, Dok? Tidak, Di. Jadi adik dan keluarga tidak perlu mengeluarkan biaya apapun untuk otopsi forensik. Pemeriksaan ini sudah menjadi bagian dari proses penyelidikan resmi oleh negara. Jadi seluruh biayanya akan ditanggung oleh negara, bukan dari keluarga. Jadi benar-benar tidak ada biaya sama sekali ya, Dok? Benar, Bu. Selain dari biaya, keluarga juga berhak untuk mendapatkan informasi terbuka mengenai hasil otopsi dan juga mendapatkan pendampingan psikologis. Namun, ada kewajiban yang harus dipenuhi keluarga, yaitu memberikan informasi dan data yang diperlukan terkait dengan identitas Bapak, menandatangani inform konsent terkait dengan otopsi, dan mengambil jenazah sesuai dengan waktu yang ditentukan. Aduh, ternyata banyak juga ya, Dok. Saya stres sekali. Ya benar juga, Dok. Kami juga tinggal berdua saja, Dok. Jadi rasanya sangat berat mengurus semua hal ini dalam waktu dekat. Saya paham memang benar banyak hal yang perlu dipenuhi oleh keluarga. Untuk itu, saya menyarankan ibu dan adik berkonsultasi dengan konselor psikologis yang sudah kami sediakan untuk mendapatkan pendampingan hingga kasus ini selesai. Ibu dan juga adik, baik sebelumnya perkenalkan saya Krisna selaku konselor yang akan bertugas untuk mendampingi dan juga memberikan dukungan kepada ibu dan juga adik selama masa berduka ini. Nah, sebelumnya juga saya turut berduka cita atas kejadian yang menimpa ibu dan juga adik hari ini. Lalu sekarang bagaimana nih kondisi ibu dan juga adik?
Saya tidak tahu perasaan yang saya alami saat ini, Pak. Saya masih tidak percaya suami saya pergi meninggalkan saya secepat ini. Benar Pak, kita masih nggak nyangka ayah secepat ini meninggalkan kita. Saya sangat paham dengan apa yang adik dan juga ibu rasakan, apalagi ditinggal oleh sosok yang paling dikasihi dan juga pastinya sangat shock dan juga berat hati untuk ditinggalkan secara tiba-tiba. Pasti ibu juga memiliki perasaan emosi, rasa berat hati, shock dan juga pasti sedih yang sangat mendalam karena ditinggal secara tiba-tiba seperti ini, dan pastinya juga ibu dan juga adik tidak menyangka, dan saya sangat memahami rasa emosi yang ibu dan juga adik rasakan. Saya juga semakin shock, Pak, ketika dokter yang merawat mengatakan bahwa suami saya perlu diotopsi. Maksud suami saya sudah meninggal tapi badannya perlu dibedah lagi, Pak. Kan kasihan suami saya. Baik, saya memahami betul apa yang ibu rasakan saat ini, dan pastinya kabar otopsi ini tidak mudah bagi ibu. Dan saya perlu konfirmasi juga kepada ibu bahwa otopsi ini memang diperlukan dalam kasus ini. Pastinya otopsi ini bertujuan bukan untuk menyakiti almarhum suami ibu, namun melainkan ini akan memberikan fakta kepada ibu dan juga adik serta keluarga lainnya untuk mengetahui apa penyebab sebenarnya untuk kematian dari suami ibu. Dan pastinya dokter juga sudah sangat berusaha dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa hormat dan sesuai dengan prosedur yang ada untuk melakukan otopsi ini, sehingga jasad atau jenazah dari suami ibu itu akan baik-baik saja dan tidak tersakiti. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, semoga ibu dapat mengerti ya. Tapi ibu juga nggak perlu harus merasa kuat sendiri, karena pastinya kami tim konselor sangat siap untuk menemani ibu sebelum, selama, dan juga sesudah dilakukannya otopsi ibu. Iya, Pak, saya minta tolong pendampingannya selama masa otopsi ya. Rasanya lebih ringan jika ada yang mendampingi. Tentu ibu, pasti kami akan selalu menemani ibu, adik, dan juga keluarga nantinya. Selamat siang, dokter. Setelah mendapat pendampingan dari tim konselor psikologis, maka saya setuju untuk dilakukan otopsi. Baguslah Ibu, kami sangat menghargai akhirnya Ibu mau menerima prosedur mediko-legal yang memang penting dilakukan. Kemudian untuk alurnya nanti bagaimana ya Dok? Baik Ibu dan Adik, sekarang saya akan jelaskan mengenai alurnya ya. Alurnya seperti ini Bu. Alur otopsi, yang pertama jenazah masuk ke ruang forensik untuk dicatat identitas serta kondisi luarnya. Yang kedua, dilakukan pemeriksaan luar untuk melihat apakah ada luka, lebam, atau tanda lain. Yang ketiga, dilakukan pemeriksaan dalam dengan membuka bagian tubuh tertentu untuk memeriksa organ-organ penting seperti jantung, paru-paru, atau otak. Kemudian keempat, dilakukan pengambilan sampel bila perlu seperti darah, jaringan, isi lambung, atau sampel yang lain, kemudian dibawa ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian yang kelima, jenazah akan ditutup kembali dan dijahit seperti semula. Keenam, yang terakhir yaitu jenazah dipulangkan ke keluarga untuk dilakukan prosesi pemakaman. Semua proses ini biasanya akan memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam, Bu. Lama juga ya, Dok? Kami akan usahakan agar prosesnya berlangsung sesuai prosedur, Bu. Baik, Bu. Sebelum otopsi dilakukan, saya ingin memastikan dulu bahwa Ibu telah memahami tujuan serta prosesnya dengan jelas. Kami melakukan ini semata-mata untuk mendapatkan kepastian medis dan hukum mengenai penyebab kematian almarhum. Ya, Dok, setelah penjelasan sebelumnya, saya sudah lebih mengerti mengenai tujuan otopsi ini demi kebenaran dan juga kejelasan, bukan untuk menyakiti suami saya. Betul sekali Bu, dan sebagai tenaga medis, kami wajib menjaga kerahasiaan hasil otopsi hanya untuk keluarga inti, dan pihak kepolisian yang berwenang akan mendapatkan informasinya. Semua tindakan dilakukan dengan penuh hormat, berlandaskan etika kedokteran, dan juga aturan hukum yang berlaku. Baik, Dok, dengan ini kami memberikan persetujuan. Tolong jalankan dengan sebaik mungkin ya, Dok. Terima kasih, Bu. Kami akan menjalankan proses otopsi dengan sangat hati-hati, profesional, dan penuh penghormatan terhadap almarhum. Kami juga akan terus berkomunikasi dengan Ibu terkait perkembangan dari pemeriksaannya. Terima kasih dokter, kami percaya kepada dokter dan juga tim. Kami turut berduka cita sekali lagi Bu. Kami di sini bukan hanya menjalankan kewajiban medis, tapi juga mendampingi Ibu melalui proses ini. Terima kasih, dokter. Itu sangat berarti bagi kami. Baik, Bu. Kalau begitu, kami akan mulai persiapan prosedurnya. Setelah selesai nanti, kami akan segera menghubungi Ibu. Mohon beristirahat dulu di ruang tunggu. Tim konselor juga akan tetap mendampingi Ibu dan juga adik nanti.